Mari kita mulai lagi. Ada pertandingan selanjutnya. Kita bakal bertandang ke markasnya Juventus. Kita ada di peringkat pertama dengan poin 38, disusul sama Milan dengan poin 35. Berarti ini adalah pertandingan yang krusial. Kalau misalnya kita kalah, berarti tandanya ada kemungkinan kita bakal turun ke peringkat kedua. Kita bisa lihat Nunes ada di ke berapa tuh? 5 tadi ya, dengan 7 gol. Dan ini dia bak yang selanjutnya, kalian bisa lihat clean sheet-nya. Masa Christian Pulisic sih, aneh banget ini sumpah. IE, kenapa kamu IE? Mungkin gue juga nggak tahu sih ya, apakah ini digabung clean sheet-nya sama pemain-pemain back gitu ya. Tapi kalau digabung sama pemain back tadi, kenapa ada pemain-pemain penyerang kayak si Pulisic tadi? Kalau back masih oke lah, tapi aneh dah pokoknya ini nih. IE, kenapa kamu IE? Tolong. Karena mungkin ini adalah pertandingan lawan Juventus, jadi yang disorot mungkin Dybala ya, karena Dybala juga kan mantan dari pemain Juventus. Kita lihat, ini keren banget sih. Ini kayak tampilan baru deh. Ini keren banget. Ini kayak ngasih tahu kayak nyonya tuanya Itali gitu kan. Jadi ini keren banget nih sumpah. IE untuk masukin animasi dia yang realnya kan, realnya di lapangan Allianz Arena, jadi kayak kelihatan horor banget kalau kayak gini. Keren banget ini IE, sumpah. Mari kita mulai pertandingan pada sore malam, kayaknya malam tuh ya. Pada malam hari ini dengan cuaca bersalju, dia punya penyerang baru tuh si Lukman. Jadi kayaknya sih bakal ngeri tuh si Lukman, karena kita tahu dia bekas Leicester City ya. Dan cukup kencang juga tuh pemain, jadi harus kita waspadai. Kick off sudah dimulai. Kalau kalian mau ngelihat bagaimana strategi gua ngalahin Juventus, kalian bisa lihat full versinya di video pertandingannya. Jadi kalian bisa lihat di sana bagaimana gua ngelakuin kesalahan, bagaimana gua meracik strategi, bagaimana gua mulai membangun serangan, nge-build up apa segala macam. Tapi ya kalian udah pada tahu lah ya, karena dari awal gue sangat suka sama pemain-pemain cepat dan dari sayap menusuk ke dalam seperti ini. Nah, Dobik, ayo, sayang banget karena memang ruangnya sangat kecil, jadi Dobik nggak bisa menyelesaikannya dengan baik kayak gitu. Ya bener ya apa yang sudah kita katakan tadi, kayaknya kenapa Dybala yang dijadiin cutscene-nya, karena memang dia bakal dijadiin salah satu pemain dan informasinya tadi familiar face karena dia udah pernah dan mantan pemainnya Juventus ya gitu. Ya kalau yang kemarin fitur ini yang kemarin ada gitu, jadi nggak terlalu kaget kayak gitu. Ya karena memang Juventus tetap Juventus, jadi sangat sulit kita menebak kemana permainannya dan tiba-tiba coming from behind. Jadi pemain tengahnya mereka Koopmeiners nih kayaknya. Ya si Koopmeiners nih menusuk ke dalam. Tadinya kita cuma fokus ke Lukman, ternyata Koopmeinersnya menusuk ke dalam. Kemarin gue sempat ngeluhin ini ya. Pemain belakang gue tuh cenderung kalau misalnya mereka lagi bertahan, mereka fokus di penyerangan gitu. Dan kadang-kadang pemain tengahnya malah nggak nge-backup si permainan yang ada setelah itu gitu. Jadi tiba-tiba ada ruang kosong di tengah karena semua backnya mengarah ke penyerang gitu. Jadi itu sih kayaknya harus diwaspadai buat teman-teman yang memang punya style bermain ofensif tuh. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk megang kursornya. Jangan sampai dari pemain yang tadinya nyari posisi terus tiba-tiba kita kehilangan posisi dan lawan jadi malah bisa menusuk ke dalam. Itu pertandingannya sudah selesai di babak pertama. Kita nggak mau kalah dengan menyakitkan, jadi kita langsung punya back 3 aja dan 2 pemain sayap back. Jadi kita akan tetap nyaman menyerang dan nyaman bertahan. Tentunya kita punya Darwin Nunes aman jadinya. Ya kayak gitu sih ya. Jadi kita harus benar-benar pintar melihat kesempatan, dan ya kalau memang kalah jangan kalah banget, tapi
paling enggak kita harus tetap bisa mempertahankan keadaan dan bisa jadi kita malah bisa mencetak gol kayak gitu. Gue sih tadinya berharap jangan sampai dibantai aja, jangan sampai kalah dari 2-0 atau lebih gitu. Jadi ya alhamdulillahnya Darwin Núñez malah dapat kesempatan untuk mencetak gol. Jadi kita bisa mengimbangi untuk pertandingan ini gitu. Ya karena memang juga tensinya tinggi Darwin Núñez dan susah banget dapat bola kalau udah pertandingan gede kayak gini. Jadi nakal dikit nggak apa-apa lah ya. Tuh lihat ya, Dybala karena mungkin dia juga bekas pemain Juventus jadi kayak ada penyambutan yang hangat. Ya mudah-mudahan sih, maksudnya bukan cuman dia pernah main sebelum ini ya. Jadi mudah-mudahan misalnya gitu ya, kita ngejual Mancini ke Inter misalnya. Karena Inter udah beli pemain kita, mudah-mudahan suatu saat nanti ketika kita lawan Inter terus juga ada kayak penghormatan gitu kepada Mancini. Tapi sejauh ini sih kayaknya enggak deh. Tuh ada Bakla gitu, bolanya melayang. Ya jadi ini adalah akhir pertandingan kita melawan Juventus. Kita tidak bisa berbuat banyak, untung banget sih bisa imbang. Tapi nanti bakal kita gantian kita kalahkan di Olimpico. Dan berita dari bursa transfer kita dapat Josa Vagnomen. Ini adalah pemain yang bakal bergabung di akhir musim karena dia statusnya adalah free agent. Jadi ya alhamdulillah ya kita dapat pemain tambahan right back, cukup muda dan overallnya juga lumayan 75. Yang gua seneng sih dari pemain-pemain bukan dari Liga Inggris itu gajinya tuh cukup lumayan murah gitu ya. Jadi tidak membebankan finansial dari tim gitu. Jadi aman kita ngambil berapapun sebanyak-banyaknya pemain dari luar Inggris gitu ya untuk bergabung ke tim kita karena gajinya lumayan kecil. Ya udah pasti udah pasti A kan karena free agent dan tidak membebani budget dari transfer kan. Jadi selamat datang Josa Vagnomen. Jadi dia bakal menjadi bagian dari tim kita setelah akhir musim ini selesai. Mungkin di Juni berarti ya dia bakal bergabung ke tim kita. Dan saya juga sebenarnya mencoba pemain-pemain yang saya list untuk saya coba untuk dipinjem karena biasa kalau dipinjem kan lumayan cukup aman gitu ya. Kita nggak ngabis-ngabisin duit untuk transfer dan kita juga tetap aman. Kalau misalnya dia ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita bisa pulangin dia gitu. Jadi opsi untuk meminjam itu lumayan bagus lah gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu kita meminjam pemain gitu. Banyak juga pemain yang nggak mau dipinjemin, maunya dibeli gitu. Jadi memang harus benar-benar melihat kebutuhan tim dan ya udah kalau emang mau dibeli, kalau enggak ya udah sama sekali enggak kita lihat gitu. Jangan sampai kita buang-buang uang finansial kita untuk pemain yang ternyata enggak kita butuhin sebenarnya gitu. Jadi harus hati-hati nih. Jadi memang nggak semuanya pemain bisa kita pinjam gitu dan nggak semuanya pemain juga bisa kita beli sih. Dan kalau ada yang nanya gimana caranya mendapatkan pemain free agent, ini dia caranya. Jadi pertama-tama kalian harus setting dulu tuh si instruksi dari scoutnya. Nah setelah kalian dapat instruksi dari scoutnya, kalian setting kontraknya di bawah 1 tahun. Nanti kalau misalnya udah disetting kayak gitu, biasanya kita bakal dikasih tuh kan opsi-opsi pemain-pemain yang kontraknya di bawah 1 tahun. Nah setelah kalian bisa mendapatkan itu, kalian tinggal lihat aja siapa yang bisa langsung di approach untuk dikasih gaji. Berarti kalau langsung di approach untuk ditanda tangan masuk ke klub kita gitu, berarti itu dia bisa untuk langsung free agent kayak yang ini nih si Vagnomen tadi. Nih lihat nih, si Sambo ini bisa nih kita kita beli untuk langsung jadi free agent. Tapi kan permasalahannya ternyata dia nggak cukup bagus kan untuk masuk ke tim kita. Jadi memang ada beberapa pemain yang dipersilakan untuk free agent tapi nggak terlalu bagus. Ya berarti memang kita harus benar-benar cari tuh
dia bener-bener punya kontrak yang mau habis nggak, biar bisa kita tanda tanganin dan bisa kita boyong untuk jadi pemain free agent. Jadi itu aja buat episode kali ini. Nanti kita bakal ngeliat perjalanan selanjutnya. Bye.